Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, perkenalkan, nama saya Malidah Fatimah dengan NIDN 0502079101. Saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta yang mengampu salah satu mata kuliah yang bernama Konseling Keluarga dan Perkawinan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang ditawarkan pada semester 6 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat yaitu intervensi dasar 1. Di sini saya akan sedikit memaparkan kaitannya tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan juga referensi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah ajaran yang sifatnya praktis, artinya diperlukan praktek di lapangan maupun di dalam kelas gitu ya, untuk membentuk keahlian mahasiswa dalam melakukan konseling pada keluarga maupun pasangan suami istri. Pada mata ajaran ini, mahasiswa akan dikenalkan mengenai konsep keluarga, konsep perkawinan atau pernikahan, perbedaan konseling keluarga dengan konseling individu, serta teknik-teknik yang ada dalam konseling keluarga maupun konseling perkawinan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dan prinsip-prinsip konseling keluarga dan perkawinan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teknik-teknik dalam konseling keluarga dan perkawinan. Terakhir, mahasiswa mampu memahami isu yang ada dalam keluarga dan perkawinan. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, maka ada beberapa materi kuliah yang akan diberikan pada setiap minggunya. Yang pertama adalah pengantar, bahwasannya ini adalah kuliah konseling keluarga dan perkawinan yang menekankan pada konseling. Yang kedua, pengertian dari konseling keluarga dan perkawinan itu sendiri dan apa yang membedakan antara konseling keluarga perkawinan dan juga konseling individu. Yang ketiga, memahami keluarga, pengertian keluarga sebagai sebuah sistem dengan definisinya, tipe-tipenya, karakteristiknya gitu ya. Kemudian materi dimensi pernikahan, di mana dalam pernikahan terdapat sistem juga, kemudian cara berinteraksi dan perbedaannya antar gender begitu ya. Kemudian saya selipkan materi kaitannya dengan kesehatan reproduksi sebagai satu pengantar, bahwasannya kesehatan reproduksi menjadi satu bagian dari isu dalam keluarga dan juga perkawinan. Kemudian masuk pada materi teknik-teknik dasar yang ada dalam konseling keluarga dan perkawinan. Terakhir ada beberapa pendekatan dalam konseling keluarga dan perkawinan. Pada materi konseling keluarga dan perkawinan ini saya akan memaparkan 6 pendekatan dalam konseling keluarga dan perkawinan. Untuk menunjang materi kuliah tersebut, saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama dari Nichols yang berkaitan dengan Family Therapy Concept and Method tahun 2014. Yang kedua oleh Brown and Brown kaitannya dengan Marital Therapy, Concept and Skill for Effective Practice tahun 2002. Kemudian ada Goldenberg and Goldenberg yang berkaitan dengan Family Therapy and an Overview tahun 2008, dan juga referensi tambahan Geldart dan Geldart yang menggunakan bahasa Indonesia, yaitu kaitannya dengan konseling keluarga juga pada tahun 2011. Sekian perkenalan dari saya. Berikut adalah cuplikan rekaman video pembelajaran. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Yang puasa lancar? Lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Nggak kerasa udah tinggal 10 hari ya. Iya. Kita udah di ujung Ramadan ya. Oke, baik. Kita sudah sampai di pertemuan ke-6 ya. Nggak kerasa, jadi sudah mau UTS gitu ya. Baik, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dipersilahkan. Ya, oke. Mungkin teman-teman sudah lihat ya di slide di depan gitu ya, bahwasannya materi hari ini kita akan membahas tentang teknik-teknik dalam konseling keluarga dan perkawinan. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang ingat di pertemuan lalu kita sudah belajar bahwasannya yang membedakan ya antara konseling keluarga dan perkawinan berbeda dengan konseling individu di mananya? Yang ingat? Oh iya, Mbak Susi? Fokusnya adalah interaksi antar klien. Iya, betul sekali ya, interaksi antar klien. Jadi karena fokusnya adalah pada interaksi antar klien, sehingga tekniknya juga ternyata berbeda gitu ya. Sehingga kalau kita lihat kenapa sih gitu ya ada teknik-teknik di dalam konseling keluarga dan perkawinan, karena tujuannya tadi sesuai seperti yang Mbak Susi sampaikan, untuk melihat interaksi. Jadi kita mau lihat cara mereka berkomunikasi itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Dan juga harapannya teknik ini membantu konselor untuk bisa membantu klien memperbaiki komunikasinya, karena tadi fokusnya adalah interaksi gitu ya. Nah, kita akan belajar beberapa teknik ya. Yang pertama ada namanya enactment ya. Jadi seperti tujuan teknik konseling keluarga dan perkawinan secara umum adalah untuk memperbaiki komunikasi, enactment juga tujuan utamanya seperti itu ya, memperbaiki komunikasi. Jadi kita kan sering ya menjumpai kalau klien itu datang untuk melakukan sesi konseling gitu kan, itu kan misalnya nih suami sama istri begitu ya, konseling perkawinan gitu ya, datang kemudian cerita gitu kan, biasanya si istri misalnya ngeluh, suami saya tuh nggak perhatian gitu ya, suami saya tuh cuek dan sebagainya gitu, tapi ngomongnya ke konselor gitu kan. Nah, si suaminya juga mungkin akan menjawab, lah saya tuh kurang perhatian gimana toh, katanya gitu ya, saya tuh udah kerja, kalau pulang kerja saya selalu bawa oleh-oleh katanya gitu ya, tapi ngomongnya ke konselor gitu ya. Nah, itu yang umum terjadi, sehingga si konselor ingin tadi ya membantu untuk membangun komunikasi lagi dengan cara menggunakan teknik enactment gitu ya. Caranya seperti apa? Teman-teman nanti bisa membayangkan begitu ya, ketika konselor kalimatnya biasanya akan begini. Baik, sekarang saya akan minta Bapak dan Ibu gitu ya, karena kliennya suami istri ya, untuk berhadapan, saling bertatap mata begitu ya, bertatap muka, kemudian sampaikan secara langsung apa yang tadi sudah disampaikan ke saya gitu ya. Nah, jadi kan akhirnya terjadi interaksi langsung gitu, karena tadi tujuannya adalah untuk memperbaiki komunikasi gitu ya, sehingga klien akan diminta untuk langsung berbicara secara langsung dengan pasangannya, karena tadi kan udah ngobrol ke konselornya gitu. Nah, setelah itu apa? Ya, pertama konselor jadi bisa memahami pola komunikasinya itu seperti apa. Setelah itu ditanya bagaimana perasaannya setelah menyampaikan secara langsung. Mungkin memang selama ini mereka sulit begitu ya untuk menyampaikan secara langsung, sehingga konselor yang memfasilitasi begitu ya pada sesi konseling itu untuk bisa membangun komunikasi tadi gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Yang berikutnya adalah drawing ya. Kalau tadi contohnya mungkin lebih banyak di konseling perkawinan begitu ya. Ini ke konseling keluarga gitu ya. Kalau konseling keluarga kan
semua ya, artinya ada orang tua, ada anak begitu ya yang terlibat begitu. Nah, biasanya teknik drawing ini yang diberikan itu kepada anak gitu ya. Terutama misalnya pada isu-isu atau masalah di dalam keluarga yang berkaitan dengan interaksi tadi ya antara orang tua dan anak yang mungkin kurang baik gitu ya. Sehingga nanti konselor akan minta si klien yang anak begitu ya untuk menggambar. Ya, yang digambar apa? Jadi nanti konselor akan minta sekarang bayangkan gitu ya di kertas gitu ya, bayangkan kamu itu sedang tidur di sini. Dan kemudian kamu mimpi buruk gitu ya. Mimpi buruk. Nah, gambarkan mimpi buruknya itu seperti apa. Setelah selesai, kemudian konselor akan bertanya, apa yang bisa kamu ceritakan atau ceritakan gitu ya tentang gambarmu gitu ya. Nah, harapannya ini jadi bisa konselor jadi lebih bisa memahami begitu ya sebetulnya persepsi anak terhadap orang tuanya itu sebenarnya selama ini seperti apa sih begitu ya. Jadi kan kadang-kadang kalau anak itu menyusun kalimat tuh kan sulit ya untuk bisa menyampaikan dengan kalimat yang utuh dimengerti orang tua begitu ya, sehingga caranya adalah menggunakan gambar gitu ya. Ini sebagai sarana dan termasuk bagian dari teknik gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Mbak Yulia, silahkan. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana jika itu bukan mimpi buruk tapi mimpi yang baik? Oke, kenapa yang dipakai mimpi buruk? Karena tadi persepsinya di keluarga ini ada isu begitu, sehingga fokusnya pada mimpi buruk begitu, bukan pada mimpi indah gitu ya, bukan pada mimpi yang bagus gitu. Karena tadi setelah melakukan sesi sekian menit begitu ya, atau misalnya bahkan sudah berapa sesi gitu ya, kemudian konselor mendapati ternyata memang interaksi di dalam keluarga ini ada masalah, makanya kenapa yang digambar adalah mimpi buruk gitu ya. Ya, Oke. Bu. Yang lain bisa dipahami? Ya, baik. Saya rasa untuk materi hari ini cukup ya. Nanti untuk tugas teman-teman silakan mengerjakan kuis yang sudah saya upload di e-learning. Ada 5 soal, silahkan nanti dijawab. Ya, baik. Nanti untuk contoh teknik yang lain kita lanjutkan di pertemuan minggu depan ya. Baik, karena ini sudah habis juga waktunya gitu ya, dan sejauh ini sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa pertemuan hari ini bisa kita akhiri di sini. Dari saya ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Mbak Mimi dan Cik Ahmad, setelah kita bincang panjang tadi, setelah tengok dah buat apa yang disebut tadi sebagai timeline, sudah cuba bayangkan benda-benda yang mungkin memberi ketenangan, objek yang mungkin memberi ketenangan, dan saya pula dah memberi macam cadangan lah untuk macam sejenis punishment yang katakanlah untuk merubah tabiat-tabiat dari Encik Ahmad sendiri dan Puan Mimi. Okey, jadi setelah perkongsian yang panjang ini tadi, apa yang Puan Mimi dan Encik Ahmad rasa? Saya rasa benda ni sebenarnya boleh diatasi sebenarnya. Taklah memerlukan untuk semua menang perasaan lama-lama ataupun memanjangkan isu ni. Sebenarnya benda ni boleh dengan kerjasama antara saya juga dengan suami saya, sebenarnya boleh diatasi lah masalah ni. Okey, dari Encik Ahmad sendiri? Okey, setelah menjalani beberapa sesi ni, saya sedar akan nampak juga kesilapan saya yang terlalu obses sangat dengan gadget tu, dan bagaimana dianya menjejaskan hubungan kami, terutama dari segi komunikasi. Tapi setelah diperjelaskan tadi, saya nampak kami boleh berubah, kami boleh mengatur balik, menyusun semula untuk perhubungan yang agak lebih akrab. Okey, jadi Puan Mimi dan Encik Ahmad sama-sama merasakan kesedaran
terhadap isu konflik yang timbul dalam rumah tangga ini sebetulnya boleh diperbaiki. Okey, kalau rasa boleh diperbaiki, saya nak tanya cadangan apa yang mungkin dari Puan Mimi atau Encik Ahmad boleh buat. Mungkin dari Puan Mimi dahulu. Sebetulnya sebab itu adalah isu yang utama adalah tentang perasaan cemburu. Cadangan pertama yang saya ada untuk baiki hubungan ni adalah untuk mengawal lah perasaan cemburu ni. Dan kalau ada apa-apa yang saya nampak di Facebook ke apa yang saya rasa mungkin mencurigakan ataupun saya rasa macam kurang senang, dan sebetulnya mungkin saya perlu bawa berbincang lah dengan suami apa sebenarnya yang berlaku dalam gambar tu, dan bukan menuduh ataupun merasa cemburu dengan melulu begitu. Okey, jadi cadangan pertama dari Puan Mimi adalah mencuba untuk bertanya teruslah kepada Encik Ahmad apa yang berlaku. Okey, dari Encik Ahmad sendiri, cadangan apa dari Encik Ahmad yang mungkin Encik Ahmad boleh buat? Ya. Saya nampak isteri saya dah mahu nak berubah, bahawa dia pun tengah berusaha untuk mengawal perasaan cemburunya. Dalam masa yang sama, saya pun rasa pada jangka pendeknya tu mungkin saya kena mengelakkan juga, dan saya akan cuba berusaha mengelakkan supaya tidak timbulnya isu-isu yang boleh memberikan dia rasa cemburu. Dan sekiranya ada berlaku sesuatu yang mungkin boleh menimbulkan keraguan, sepatutnya sebelum dia dapat tahu, saya kena bagi tahu awal-awal. Pertama. Yang keduanya, dan kalau kita nampak yang tadi Puan tunjukkan pasal timeline tu, saya nampak hubungan kami ni mula berlaku apabila kami berjauhan. Jadi saya akan berusaha, saya tak boleh janji, saya akan berusaha sungguh-sungguh supaya kalau boleh kami akan dapat duduk berdekatan. Sama ada kalau saya boleh pindah balik, kurang-kurangnya walaupun tak dapat ke Ipoh, kurang-kurang mungkin dapat tukar balik ke KL. Itu pun mungkin boleh membantu untuk perbaiki hubungan, saya rasa. Okey, jadi Encik Ahmad memberi 2 cadangan. Yang pertama untuk memberitahu lagi awal-awal pasal apa yang berlaku kepada Puan Mimi, dan untuk mencuba berpindah ke tempat yang mungkin lebih dekat dengan Puan Mimi. Okey. Dari sini saya nampak ada sedikit kesamaan lah antara Puan Mimi dengan Encik Ahmad, di mana Puan Mimi mencuba untuk bertanya terus kepada Encik Ahmad apa yang berlaku, sedangkan Encik Ahmad sendiri pun akan memberitahu awal-awal. Okey. Dari Puan Mimi sendiri, ada lagi cadangan lain, cadangan kedua? Cadangan kedua juga berdasarkan timeline tu, sebab saya baru sedar yang perkahwinan kami ni cepat sebenarnya. Selepas kenal tu terus kahwin, dan dapat anak pun cepat juga. Dalam masa setahun begitu kahwin dah ada anak. Jadi sebenarnya mungkin saya tak berapa kenal lagi sebenarnya suami sendiri. Jadi usaha yang insyaAllah saya akan lakukan selepas ni, lagi senang kalau suami dapat duduk dekat dah, adalah untuk mengenali dengan lebih mendalam personality dia, cita rasa dia, karakteristik dia macam mana semua lah. Okey, jadi Puan Mimi rasa perlu untuk mengenal lebih lagi tentang Encik Ahmad. Okey, Encik Ahmad mungkin ada lagi cadangan? Saya rasa itu je lah. Tapi saya akan berusaha untuk capaikan itu dulu. Okey, Puan Mimi? Sekejaplah. Okey, jadi dah nampak jelas dari semua itu tadi, isu utama adalah sebab duduk yang berjauhan menimbulkan rasa tidak percaya, menjadi cemburu. Encik Ahmad pun rasa sebab balik rumah nak rehat, tapi Puan Mimi asyik membebel, sebab itulah Encik Ahmad pun mengalihkan tu kepada handset dan Facebook apa semua tu. Tapi setelah tengok semua, setelah clear apa yang sebetulnya menjadi isu, menjadi awal konflik, cadangan-cadangan pun sudah diluahkan dari Puan Mimi dan Encik Ahmad sendiri. Kita boleh cuba untuk melakukan cadangan-cadangan tersebut. Okey? Okey, mungkin sekian dulu untuk sesi yang kali ini. Harap semua menjadi lebih baik. Allah selalu menonton kita semua. Terima
terima kasih sekali lagi atas kesediaan Puan Mimi dan Encik Ahmad untuk datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.